Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Hukum Bernoulli memiliki beberapa aplikasi, yaitu antara lain, contohnya, pada tabung Venturi. Tabung Venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang, bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar, yang dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Contoh dari tabung Venturi yaitu yang pertama karburator. Fungsi dari karburator adalah untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara, kemudian campuran ini dimasukkan ke dalam silinder-silinder mesin untuk tujuan pembakaran. Prinsip kerja karburator seperti contohnya pada mesin jet, yaitu penampang pada bagian atas jet menyempit, sehingga udara yang mengalir pada bagian ini bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Sesuai asas Bernoulli, tekanan pada bagian ini rendah. Tekanan dalam tangki bensin sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer memaksa bahan bakar dalam jet tersembur keluar melalui jet sehingga bahan bakar bercampur dengan udara sebelum memasuki silinder mesin. Contoh kedua dari tabung Venturi adalah Venturimeter. Venturimeter merupakan sebuah alat yang dipasang pada suatu pipa yang digunakan untuk mengukur kelajuan dari aliran fluida. Jenis-jenis Venturimeter ada dua, yaitu Venturimeter dengan manometer dan Venturimeter tanpa manometer. Pada umumnya, pada kedua jenis Venturimeter tersebut menggunakan prinsip yang hampir sama. Pada cara kerja Venturimeter, kita bisa menggunakan prinsip hukum dasar Bernoulli. Ini hukum dasar Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan dan energi, yakni energi kinetik dan potensial, nilainya sama pada setiap titik sepanjang satu garis arus. Oleh karena itu, kita menggunakan prinsip hukum Bernoulli dalam Venturimeter. Pada kasus Venturimeter, kita menggunakan kasus hukum Bernoulli dengan fluida yang bergerak atau dinamis, sehingga rumus awal yang digunakan adalah P1 kurang P2 sama dengan setengah rho dikali P2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Kalau kita hubungkan dengan persamaan kontinuitas, diperoleh V2A2 sama dengan V1A2, atau kecepatan yang pertama dikali luas penampang pertama sama dengan kecepatan kedua dikali luas penampang kedua, sehingga kita bisa membuat persamaannya menjadi V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1. Setelah itu kita bisa mensubstitusikan dari persamaan kontinuitas tersebut ke dalam rumus awal dari hukum Bernoulli, sehingga akhirnya menjadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho dikali dalam kurung A1 per A2 kuadrat V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat, sehingga menjadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikali dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Pada gambar Venturimeter, tampak bahwa selisih ketinggian vertikal cairan dalam tabung 1 dan tabung 2 adalah H. Dengan demikian, selisih dari P1 dan P2 sama dengan tekanan hidrostatik cairan setinggi H, menjadi P1 kurang P2 sama dengan rho GH. Kita masukkan nilai P1 kurang P2 tersebut ke dalam rumus yang awal tadi, sehingga menjadi rho GH sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikali dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Kita sederhanakan dan kita selesaikan, sehingga menjadi V1 kuadrat sama dengan 2GH per dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurang 1, sehingga rumus akhirnya untuk mencari kecepatan yaitu V1 sama dengan akar dari 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat dikurang 1.
digunakan untuk mengukur kelajuan gas adalah tabung pitot. Gas, misalnya udara, mengalir melalui lubang-lubang di A. Lubang-lubang ini sejajar dengan arah aliran yang dibuat cukup jauh di belakang, sehingga kelajuan dan tekanan gas di luar lubang-lubang tersebut mempunyai nilai seperti halnya dengan aliran bebas. Jadi, VA sama dengan V untuk kelajuan gas, dan tekanan pada kaki kiri manometer tabung pitot sama dengan tekanan aliran gas atau PA. Lubang dari lengan kanan manometer tegak lurus terhadap aliran sehingga kelajuan gas berkurang sampai ke 0 dB atau VB sama dengan 0. Pada titik ini gas berada dalam keadaan diam. Tekanan pada kaki kanan manometer sama dengan tekanan dB atau PB. Beda ketinggian A dan B dapat diabaikan atau HA sama dengan HB, sehingga penggunaan persamaan Bernoulli di A dan B menghasilkan hasil sebagai berikut. PA ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat. PA tambah setengah rho V kuadrat sama dengan PB. PB kurang PA sama dengan setengah rho V kuadrat. PB kurang PA sama dengan rho aksen kali GH. Dengan rho aksen adalah massa jenis cair manometer, misalnya raksa. Dengan menyamakan ruas kanan dan kiri, kita peroleh hasil sebagai berikut. Setengah rho V kuadrat sama dengan rho aksen kali GH. V kuadrat sama dengan 2 rho aksen kali GH per rho. Laju aliran gas dalam tabung pivot menjadi V sama dengan akar dari 2 rho aksen kali GH per rho. Penyemprot parfum juga merupakan salah satu aplikasi hukum Bernoulli. Ketika Anda menekan tombol ke bawah, udara dipaksa keluar dari bola karet termampatkan melalui lubang sempit di atas tabung silinder yang memanjang ke bawah, sehingga memasuki cairan parfum. Semburan udara yang bergerak cepat menurunkan tekanan udara pada bagian atas tabung dan menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan memaksa cairan naik ke atas tabung. Kemudian, semprotan udara berkelajuan tinggi meniup cairan parfum sehingga cairan parfum dikeluarkan sebagai semburan kabut halus. Pesawat terbang memiliki bentuk sayap mirip sayap burung, yaitu melengkung dan lebih tebal di bagian depan daripada di bagian belakangnya. Bentuk sayap seperti ini dinamakan aerofoil. Tidak seperti sayap burung, sayap pesawat tidak dapat dikepak-kepakkan. Oleh karena itu, udara harus dipertahankan mengalir melalui kedua sayap pesawat terbang. Ini dilakukan oleh mesin pesawat yang menggerakkan maju pesawat menyongsong udara. Mesin pesawat lama menggunakan mesin baling-baling, sedangkan mesin pesawat modern menggunakan mesin jet. Bentuk aerofoil pesawat terbang menyebabkan garis arus. Garis arus pada sisi bagian atas lebih rapat daripada sisi bagian bawah, yang berarti kelajuan alir udara pada sisi bagian atas pesawat atau V2 lebih besar daripada sisi bagian bawah sayap atau V1. Sesuai dengan asas Bernoulli di persamaan 4:11, tekanan pada sisi bagian atas atau V2 lebih kecil daripada sisi bagian bawah atau V1 karena kelajuan udaranya lebih besar. Beda tekanan P1 kurang P2 menghasilkan gaya angkat sesuai persamaan berikut. F1 kurang F2 sama dengan buka kurung P1 kurang P2 tutup kurung kali A, dengan A merupakan luas penampang total sayap. Jika nilai P1 kurang P2 dari persamaan 4:11 kita masukkan pada persamaan 4:17 atau persamaan yang tadi, kita peroleh persamaan berikut. F1 kurang F2 sama dengan setengah Pi buka kurung V2 kuadrat kurang V1 kuadrat tutup kurung A, dengan Pi adalah massa jenis udara. Pesawat terbang dapat berangkat ke atas jika gaya angkat lebih besar daripada berat pesawat. Jadi, apakah suatu pesawat dapat terbang atau tidak bergantung pada berat pesawat, kelajuan pesawat, dan ukuran sayapnya.
Semakin besar kecepatan pesawat, semakin besar kecepatan udara. Dan ini berarti V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat bertambah besar, sehingga gaya angkat F1 kurang F2 semakin besar. Demikian juga besar ukuran sayap atau A, semakin besar gaya angkat. Supaya pesawat dapat terangkat, gaya angkat harus lebih besar daripada berat pesawat. Atau F1 kurang F2 harus lebih besar daripada F2. Jika pesawat telah berada pada ketinggian tertentu dan pilot ingin mempertahankan ketinggiannya atau melayang di udara, kelajuan pesawat harus diatur sedemikian rupa sehingga gaya angkat sama dengan berat pesawat, atau F1 kurang F2 sama dengan mv. Aplikasi hukum Bernoulli pada hewan. Ada beberapa contoh yang termasuk aplikasi hukum Bernoulli pada hewan. Contoh pertama adalah sirkulasi udara pada liang bawah tanah yang dibuat oleh hewan. Liang selalu dibuat sedikitnya memiliki dua pintu masuk. Salah satu pintu dibuat lebih tinggi dari pintu lainnya. Oleh karena laju angin meningkat dengan bertambahnya ketinggian, maka tekanan udara lebih rendah pada pintu yang tinggi. Secara alami, udara bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Ini menghasilkan sirkulasi udara yang segar dari pintu yang rendah melalui liang bawah tanah ke pintu yang lebih tinggi. Dengan demikian, hewan di bawah tanah seperti tikus, anjing, dan kelinci tidak akan mati lemas karena kekurangan oksigen dari udara. Contoh yang kedua adalah ikan yang mengapung, melayang, dan tenggelam. Kebanyakan ikan memiliki swim bladder atau kantong renang yang mirip seperti gelembung dan berisi penuh gas. Swim bladder bekerja seperti tangki pemberat pada kapal selam. Ikan dapat mengubah ukuran swim bladder dengan cara mengendorkan atau mengencangkan otot-ototnya. Jika otot-otot swim bladder rileks, semakin besar swim bladder, ikan semakin ringan dan ikan akan mengapung. Jika otot-otot swim bladder mengencang, ukuran swim bladder mengecil, maka ikan akan tenggelam. Jika otot-otot swim bladder mengencang, ukuran mengecil, ikan mulai menyelam sampai ikan melayang-layang tanpa bobot. Contoh ketiga adalah hiu. Hiu tidak memiliki swim bladder. Hiu memang memiliki lever berukuran besar yang berisi minyak, yang mana minyak lebih ringan daripada air. Ini akan membuat berat hiu lebih kecil, tetapi masih lebih besar daripada gaya apung yang dialami hiu. Oleh karena itu, hiu akan tenggelam di dasar laut jika hiu tidak berenang. Hiu memiliki sirip-sirip dada yang besar, yaitu sirip-sirip pada bagian depan di bawah kepala. Sirip-sirip dada ini dibentuk seperti sayap kapal terbang. Ketika hiu berenang maju melalui air mengalir melalui sirip-sirip ini, tepat seperti aliran udara yang melalui sayap kapal terbang dan menghasilkan gaya angkat. Tanpa berenang ke depan, hiu akan tenggelam sebab gaya angkat hanya timbul jika air mengalir melalui sirip-sirip dada. Sekian dan terima kasih.